Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin merepresentasikan tugas data warehouse yang mana kami di sini membahas tentang perusahaan Airbnb. Jadi anggota kelompok kami yaitu Hajriansyah dengan NIM F55121046, Aisyah Ramadhani Pohontul dengan NIM F55121054, Sri Putrianti Mateka dengan NIM F55121055, Budi Agung Fajarianto dengan NIM F55121064. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian Airbnb yang akan dibacakan oleh Aisyah Ramadhani Pohontul. Oke, jadi Airbnb adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Francisco, Amerika Serikat yang menyediakan platform online untuk pemesanan akomodasi seperti rumah, apartemen, villa, dan penginapan lainnya di seluruh dunia. Airbnb didirikan pada tahun 2008 oleh Brian Chesky, Joe Gebbia, dan Nathan Blackhartz. Sejak itu, perusahaan telah berkembang pesat menjadi salah satu platform pemesanan akomodasi terbesar di dunia, dengan lebih dari 4 juta tempat tinggal yang tersedia di lebih dari 220 negara dan wilayah. Airbnb menghubungkan pengguna dengan pemilik properti atau tuan rumah melalui platform online dan menerima biaya layanan atas setiap transaksi yang terjadi di platform tersebut. Airbnb telah menjadi salah satu perusahaan teknologi paling sukses dalam beberapa tahun terakhir dengan valuasi lebih dari 100 miliar dolar pada awal 2021. Teknologi yang digunakan dalam membangun dan implementasi data warehouse-nya. Airbnb menggunakan Redshift, Amazon Redfish ini untuk menyimpan data warehouse-nya. Kemudian yang kedua itu ada Apache Airflow. Airbnb menggunakannya untuk melakukan manajemen aliran data, yang dimana platform manajemen aliran kerja terbuka dan extensible yang digunakan untuk membuat, menjadwalkan, dan mengelola aliran data. Kemudian yang ketiga itu ada Apache Hadoop, di mana untuk memproses data besar-besaran, yaitu kerangka kerja open source yang digunakan untuk memproses data yang sangat besar dan kompleks. Kemudian yang keempat itu ada Presto. Di sini sebagai query engine untuk data warehouse-nya. Presto ini dia sangat cepat dan dapat mengakses data dari berbagai sumber yang ada. Kemudian yang terakhir itu adalah Apache Kafka. Dia sebagai platform streaming data yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data secara real-time. Dengan menggunakan kombinasi teknologi ini, Airbnb dapat membangun dan mengimplementasikan data warehouse yang dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan wawasan berharga kepada bisnis mereka. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hajriansyah. Baik, untuk kelemahan dari Airbnb sendiri itu yang pertama, biaya yang tinggi. Penggunaan teknologi data warehouse memerlukan biaya yang cukup besar, terutama jika menggunakan layanan cloud seperti Amazon Redshift. Kemudian yang kedua, kompleksitas teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi data warehouse
memerlukan keahlian dan pengetahuan yang cukup mendalam. Kemudian yang ketiga, risiko keamanan. Dalam penggunaan data warehouse, perusahaan perlu memastikan bahwa data yang disimpan dan diakses oleh karyawan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Kemudian untuk kelebihannya sendiri, yaitu yang pertama, analisis data yang lebih akurat. Airbnb dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengintegrasikan ke dalam suatu tempat, yaitu data warehouse. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Airbnb dapat mengakses data secara real-time dari data warehouse. Kemudian yang terakhir, skalabilitas. Airbnb dapat menambahkan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data dengan mudah di dalam data warehouse. Oke, kemudian untuk tantangannya sendiri, meskipun menggunakan data warehouse dapat memberikan manfaat besar bagi perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi operasional dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, Airbnb juga mungkin menghadapi beberapa tantangan setelah mengimplementasikan data warehouse. Seperti yang pertama ada pengelolaan data yang besar, yang mana dengan meningkatnya jumlah data yang disimpan di dalam data warehouse, Airbnb harus menghadapi tantangan dalam memproses dan menganalisis data secara efisien dan akurat. Lalu yang kedua, pengelolaan infrastruktur. Airbnb harus memastikan bahwa infrastruktur data warehouse-nya dapat diakses dan dioperasikan secara efisien, sehingga perusahaan perlu memiliki tim IT yang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan infrastruktur teknologi. Lalu yang ketiga ada kecepatan pemrosesan, di mana Airbnb mungkin ingin menganalisis data secara real-time atau mendekati real-time untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, data warehouse yang mereka gunakan harus mampu memproses data dengan lebih cepat agar pengguna dapat mengakses informasi yang relevan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Lalu yang keempat ada manajemen risiko dan keamanan, yang mana Airbnb harus memastikan bahwa data yang disimpan di dalam data warehouse aman dan terlindungi dari ancaman keamanan, seperti kebocoran data atau serangan cyber. Lalu yang terakhir, yang kelima ada pengembangan keterampilan staf. Nah, di mana Airbnb harus memastikan bahwa staf yang mereka miliki harus mempunyai keterampilan yang cukup untuk bekerja dengan data warehouse, sehingga perusahaan perlu memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan pada staf. Lalu untuk peluangnya sendiri, yang pertama yaitu penemuan wawasan bisnis yang lebih mendalam. Jadi, dengan adanya data warehouse, Airbnb dapat menganalisis data secara lebih detail dan mendalam, sehingga dapat menemukan wawasan bisnis baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan mereka. Lalu untuk yang kedua ada inovasi produk dan layanan, yang mana dengan adanya data warehouse, Airbnb dapat menemukan peluang untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan adanya data warehouse, Airbnb dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih cepat dan efektif, sehingga dapat meningkatkan responsivitas perusahaan terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Lalu yang terakhir ada peningkatan produktivitas. Dengan adanya data warehouse, Airbnb dapat meningkatkan produktivitas staf dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat ke data yang diperlukan untuk bekerja. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Budi Agung. Jadi, jika Airbnb ini tidak menggunakan data warehouse, perusahaan akan menghadapi beberapa masalah dalam mengelola data tersebut, seperti yang pertama, keterbatasan dalam mengakses data. Kedua, kesulitan dalam berintegrasi data. Ketiga, keterlambatan dalam
pemrosesan data. Keempat, tidak dapat memenuhi tuntutan pasar dengan cepat. Sebenarnya masih banyak hal yang dapat terjadi jika Airbnb tidak menggunakan data warehouse, tetapi dapat disimpulkan bahwa tanpa menggunakan data warehouse, Airbnb mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengakses, mengintegrasikan, dan menganalisis data mereka yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis mereka secara keseluruhan. Baiklah, itulah tadi presentasi kelompok 1 mengenai pentingnya data warehouse pada suatu perusahaan. Terutama yang kami bahas yaitu Airbnb, di mana diketahui bahwa penggunaan data warehouse itu menguntungkan suatu perusahaan, tetapi terdapat tantangan dan peluang yang mungkin didapatkan oleh perusahaan ketika menggunakan data warehouse. Jadi itulah tadi presentasi yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.